Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan materi tentang pembentukan tanah dan penyebaran jenis tanah. Hasil dari kerja sama kami, scrapbook, materi tentang pembentukan tanah dan penyebaran jenis tanah. 1. Pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari hasil interaksi antara berbagai faktor, yaitu iklim, organisme, bahan induk, relief atau topografi, dan waktu. Faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah curah hujan dan penyinaran matahari. Curah hujan akan membantu proses pelapukan tanah secara kimiawi. Dengan air hujan, unsur yang terdapat pada tanah akan cepat bereaksi. Berdasarkan perkembangannya, tanah dibedakan atas tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda adalah tanah yang berbentuk yang masih dicirikan oleh adanya lapisan bahan induk atau regolit. Pada tanah ini hanya terdapat lapisan bantuan induk dan horizon O. Tanah dewasa. Tanah dewasa adalah tanah yang mengalami proses yang lebih lanjut dari tanah muda sehingga sudah terbentuk horizon B. Tanah tua. Tanah tua adalah tanah yang telah mengalami proses yang lebih lanjut sehingga sudah terbentuk lapisan-lapisan lain sebagai perubahan dari horizon A dan B. Misalnya terbentuk lapisan A, A2, B1, dan B2. A. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah adalah sifat-sifat yang dapat dilihat secara fisik. Sifat fisik tanah ini meliputi tekstur, struktur, konsistensi, dan warna. 1. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraka pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah Badan Pertanahan Nasional. 2. Struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Struktur tanah memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. A. Lempeng plati ditemukan di horizon A. B. Prisma kolumnar ditemukan di horizon B pada daerah iklim kering. C. Tiang kolumnar ditemukan di horizon B pada daerah iklim kering. D. Gumpal bersudut angular blocks ditemukan pada horizon B pada daerah iklim basah. E. Gumpal membulat subangular blok ditemukan pada horizon B pada tanah iklim basah. F. Granular ditemukan pada horizon A. G. Remah krum ditemukan pada horizon A. 3. Konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah daya adhesi dan kohesi partikel tanah dengan benda lain. Mengetahui konsistensi tanah harus dijelaskan keadaannya, yaitu dalam keadaan basah, lembab, atau kering. 4. Warna tanah. Warna tanah merupakan ciri fisik yang mudah diamati. Warna tanah dapat menunjukkan beberapa sifat tanah, seperti kandungan mineral. Kesuburan tanah juga dapat dilihat dari warna tanahnya. Tanah yang banyak mengandung bahan organik biasanya berwarna gelap. Hal ini karena dipengaruhi oleh lapisan humus. Tanah yang banyak mengandung mineral besi akan berwarna merah kekuningan. Pengukuran warna tanah dapat dilakukan dengan mencocokkan warna tanah dengan klasifikasi tanah dalam buku. B. Sifat kimia tanah. 1. pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah dipengaruhi oleh mineral yang terkandung dalam tanah dan kelembapan tanah. pH tanah yang netral adalah antara 6,6 sampai 7,5 pH. Di atas 7,5 termasuk basa, dan pH di bawah 6,6 termasuk asam. pH tanah dapat diukur dengan menggunakan larutan KCl. Mengetahui pH tanah sangat berguna bagi pertanian karena antara tanaman yang satu dan tanaman yang lain membutuhkan pH yang berbeda. 3. Bahan organik. Bahan organik merupakan sifat kimia tanah yang penting karena merupakan sumber unsur hara bagi tanah. Bahan organik ini berasal dari sisa tumbuhan yang telah mati ataupun mikroorganisme. 3. Unsur hara. Unsur hara yang terdapat dalam tanah sangat dibutuhkan tumbuhan. Unsur hara tersebut antara lain hidrogen N, fosfor P, dan kalium K. Nitrogen sangat diperlukan tanaman dalam memberikan warna hijau daun.
Fosfor berfungsi untuk pembelahan sel dan perkembangan akar. Adapun kalium berfungsi menguatkan tanaman dan tahan terhadap penyakit. 2. Persebaran jenis tanah. Jenis tanah di Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Tanah organik. Tanah organik atau organosol secara umum dinamakan tanah gambut. Jenis tanah ini mengandung banyak bahan organik sehingga tidak mengalami perkembangan profil ke arah terbentuknya horizon yang berbeda, berwarna coklat kelam sampai hitam, berkadar air tinggi dan bereaksi asam. pH antara 3-5. Berdasarkan proses pembentukannya, gambut dibedakan sebagai berikut. 1. Gambut homogen terbentuk karena pengaruh curah hujan yang airnya mengenang perbesarannya meliputi hampir 1/5 Sumatera, sepanjang pantai Malaysia, Kalimantan, pantai selatan Papua. 2. Gambut topogen terbentuk karena terpengaruh topografi. Gambut ini meluas di rawa Lebok, Pangandaran, Rawa, Pening, Jati Toto, Tanah Payu, di Deli, Danau-danauan di Kalimantan Selatan. 3. Gambut pegunungan terbentuk di daerah pegunungan. B. Tanah tanpa diferensiasi horizon. Tanah tipe ini belum mengalami diferensiasi profil membentuk horizon sehingga masih dianggap lapisan-lapisan tanah saja. Jenis tanah ini antara lain litosol, tanah alufal, dan regosol. Tanah regosol dibagi menjadi regosol abu vulkanik, regosol bukit pasir, dan regosol batuan sedimen. 1. Tanah litosol merupakan tanah muda sehingga bahan induknya sangat dangkal kurang dari 45 cm. 2. Tanah alufal hanya meliputi tanah yang sering atau baru saja mengalami banjir sehingga dianggap masih sangat mudah dan belum terlihat horizon. Jenis tanah alufal umumnya menghasilkan produk padi seperti di Karawang, Indramayu. 3. Tanah regosol yaitu tanah yang belum menunjukkan diferensiasi horizon walaupun pada tanah regosol tua horizon A sudah tampak yaitu berwarna abu-abu dan mengandung bahan yang belum mengalami pelapukan. C. Tanah merah. Tanah ini meliputi sebagian besar lahan di Indonesia, mulai dari tepian pantai yang landa, berombak, sampai pegunungan tinggi. D. Tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, mengandung bahan organik dan lampung tipe amore. E. Tanah grumosol vertisol. Tanah ini memiliki ciri struktur lampung dan tanpa horizon, eluvial serta eluvial. Struktur lapisan atas granuler, sedangkan pada lapisan bawah seperti bunga kubis. Kedalaman sebelum sampai 75 cm dan berwarna kelam. F. Tanah hidrosol. Tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Topografi tanah ini datar dan sering tergenang. Jenuh tanah ini adalah plonosol dan klifumik. Jenis tanah plonosol terdapat di Karawang dan Semarang. G. Tanah garam. Jenis tanah ini tersebar sebagai tanah zonal di daerah kering, aril dan semiarid di Indonesia. Jenis tanah ini terdapat di Nusa Tenggara Timur. H. Tanah podsol. Tanah podsol umumnya terdapat di hutan yang beriklim basah. Sedang di Indonesia tanah ini tersebar di pegunungan tinggi. Namun ada juga yang berada di dataran rendah yang disebut padang geozoik, seperti di Padang, Luwal, Kutai,